Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang berada di rumah, dan juga selamat pagi untuk guru-guru sekolah minggu Tunas Muda. Pagi ini mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Kita boleh bersama-sama bersatu hati di dalam sekolah minggu Tunas Muda pada pagi ini. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, marilah kita awali dengan doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami rasakan di dalam setiap hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami bersama anak-anak di rumah ingin belajar lebih jauh lagi, ingin mengenal Engkau Tuhan melalui sekolah minggu ini. Dan biarlah melalui sekolah minggu ini Tuhan, iman kami semakin dipertebal, iman kami semakin dalam terhadap Engkau. Berkatilah sekolah minggu Tunas Muda pagi pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir nanti selesai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian sekolah minggu ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa minggu kemarin masih ingat pelajaran 13? Pelajaran 13 kemarin disampaikan oleh Ibu Eri. Ayo, tentang apa? Pelajaran yang ke-13 kita belajar tentang hidup rajin dalam penantian. Menurut anak-anak, bagaimana cara anak-anak di dalam cara yang benar dalam menantikan Tuhan? Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin berdoa. Dan berdoa itu hanya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa, kita mendoakan juga untuk para penginjil, para hamba Tuhan yang bertugas dimanapun mereka berada. Karena melalui doa kalian, doa kita semuanya, mereka melakukan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita selalu berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus kepada beberapa orang saja, tetapi berbuat baik kepada sesama kita. Bantulah mereka, dan itu merupakan ciri anak Tuhan, berbagi kasih kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, mempunyai iman dan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kalau pelajaran 13 itu pelajaran yang terakhir, pada minggu ini kita akan memulai pelajaran triwulan kedua yang pertama. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa anak-anak semuanya mempersiapkan diri. Jangan lupa Alkitab, alat tulis, dan persembahan yang kalian dikumpulkan dulu. Nanti suatu saat kita bisa bertatap muka, kita kembali ke gereja. Anak-anak bisa membawa persembahan itu ke dalam rumah Tuhan, ke gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi bersama dengan satu buah lagu, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali.
Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar di pelajaran 1 Triwulan yang kedua. Pagi ini dengan judul Keluarga sebagai Lembaga Ilahi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, Ibu Ruth ingin bertanya kepada kalian, bagaimana seandainya di bumi ini hanya ada laki-laki saja atau sebaliknya? Bagaimana seandainya di dunia ini hanya ada wanita atau perempuan saja? Tentunya dua pertanyaan ini saling berkaitan. Karena kalau tidak ada laki-laki, kita tidak akan mempunyai seorang ayah. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak ada perempuan atau wanita, tentu kita tidak punya seorang ibu. Karena kita adalah hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Nah, paham ya anak-anak? Jadi, mengapa ada kita? Karena itu merupakan hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Nah, anak-anak, mari kita belajar di bab yang pertama. Bab pertama tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau kita membaca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menurut gambar siapakah manusia diciptakan? Tentunya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan hanya kita atau manusia saja yang diciptakan demikian. Tidak dengan hewan dan tidak dengan juga bunga, tanaman yang lain. Karena kita adalah spesial. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan tentunya Tuhan hanya menciptakan 2 jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau pada awal Tuhan menciptakan manusia itu, yaitu siapa anak-anak? Tuhan menciptakan manusia pertama. Siapa yang tahu? Yang pertama, Adam. Dia seorang laki-laki. Dan kemudian Tuhan memperlengkapi Adam dengan Hawa, yaitu perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelamin, berbeda fungsi dan anatominya, tetapi mereka memiliki harkat dan martabat yang sama, dan keduanya sama-sama penting di hadapan Tuhan. Tahu ya anak-anak? Jadi antara laki-laki dan perempuan, mereka memiliki harkat dan martabat yang sama, dan keduanya adalah sangat penting. Kemudian kita belajar di bab yang kedua. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Maksud dari kalimat di atas atau dari bab yang kedua ini adalah manusia adalah makhluk sosial. Artinya, apa itu makhluk sosial? Kita sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendirian. Tuhan pun mengatakan seperti itu, bahwa manusia tidak baik hidup sendirian. Kalau seandainya manusia yang mencoba hidup sendiri, tentunya mereka mempunyai masalah atau problem dan juga ego serta minder. Dan tentunya kalau mencoba hidup sendiri, tentu mereka akan sulit mengasihi satu dengan yang lain. Dari penjelasan ini, kita sebagai seorang laki-laki
dan sebagai seorang perempuan tentunya harus bisa saling melengkapi. Ini pun tertuang di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak menciptakan atau menuliskan manusia setengah laki-laki ataupun setengah wanita. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Karena pada awalnya sendiri Tuhan hanya menciptakan dua sosok, yaitu Adam dan Hawa. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Anak-anak pasti tahu ya, sosok Adam dan sosok seorang Hawa. Mereka adalah dua ciptaan Tuhan yang sangat penting. Karena awal mulanya Tuhan sendiri yang menciptakan mereka. Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Kemudian diperlengkapi Tuhan menciptakan Hawa. Nah, sekarang kita beralih ke bab 3. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka saling mencintai, hidup bersama, saling menolong, dan tentunya bisa bekerja sama. Tentunya jika manusia dewasa laki-laki ataupun manusia perempuan yang sudah dewasa, Tuhan menginginkan mereka menikah. Nah, sekarang apa tujuan dari pernikahan ini? Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuannya adalah mendapat keturunan atau yang disebut juga seorang anak. Dari pernikahan kita dapat tahu dan mengerti status bahwa laki-laki akan menjadi seorang ayah dan perempuan akan menjadi seorang ibu. Jika ada pernikahan, misalnya yang kurang berkenan di hadapan Allah dan tentunya itu menyimpang, anak-anak pasti tahu. Suatu contoh ya, laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan semuanya itu adalah dosa atau perbuatan yang sangat menyimpang. Tuhan tidak menginginkan itu, karena Tuhan menginginkan adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak-anak paham ya, bahwa laki-laki dan perempuan akan menikah dan tentunya bisa mendapatkan keturunan atau anak. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bersyukur apapun jenis kelamin kalian. Dan misalkan laki-laki ataupun perempuan, anak-anakku semuanya, itu merupakan karya Allah. Itu merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak harus tetap mensyukuri apapun jenis kelamin kalian. Yang laki-laki harus bersyukur, yang perempuan harus tetap bersyukur. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada pagi ini, marilah anak-anak kita membuka Alkitab kita dan membaca ayat hafalan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama 2 kali anak-anak. Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 1 kali lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sekian dulu anak-anak firman Tuhan pada
pagi ini kita akan bertemu lagi pada sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.